Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, ikhwah dan juga santri-santri yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita sampaikan kepada Rabb kita Jalla wa'ala, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita akan menyambung kembali pembahasan dari pembacaan kitab Subulus Salam, yaitu kumpulan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkenaan dengan pembatal-pembatal keislaman. Pada kajian kita dari kitab Subulus Salam, kita sampai kepada halaman yang ke-25. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, qala al-ibadatu lillah hiya ma amara Allah bihi wa rasuluhu. Peribadatan kepada Allah itu adalah mengerjakan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Bahwa ibadah adalah apa-apa yang Allah perintah dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa qala, dan beliau juga berkata, wa qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Ibnu Abbas dan selainnya juga mengatakan, kullu ibadatin fil Qur'an maknahu at-tauhid. Maka semua ibadah yang ada di dalam Al-Qur'an itu artinya adalah tauhid. Maksudnya tidak boleh seseorang mengerjakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan yang Allah Azza wa Jalla larang, melainkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, dalam rangka mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa radda 'ala man qala innal ibadata tufassar bit ta'ah. Dan Syekh bin Baz rahimahullah juga membantah di mana sementara orang mengatakan bahwa ibadah itu adalah ketaatan. Jadi ada orang-orang yang menafsirkan arti ibadah dengan ketaatan, sehingga akhirnya dia memahami siapa saja yang mentaati selain Allah berarti dia telah mengibadahinya. Hal ini dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kata beliau, wa anna kulla man ata'a ahadan faqad abadah. Anggapan tadi memandang bahwa barang siapa mentaati selain Allah berarti dia telah mengibadahinya. Ini anggapan yang keliru, bahwa ibadah itu artinya adalah ketaatan. Ini keliru. Kata Syekh bin Baz, qala at-ta'atu awsa'u min al-ibadah.
Ketaatan itu pengertiannya lebih luas dari ibadah. Fa kullu ibadatin lillahi muwafiqatan li syari'atihi tusamma ta'ah. Karena semua ibadah yang dilakukan untuk Allah Ta'ala dan dia mencocoki syariatnya, dia disebut sebagai ketaatan. Walaysa kullu ta'atin, sedangkan tidak semua ketaatan itu binisbati ila ghairillah, yang diberikan kepada selain Allah itu sama ibadatan, dinamakan dengan ibadah. Bal bidzalika tafsil, melainkan ada rinciannya. Jadi enggak mesti seseorang yang mentaati orang lain berarti dia mengibadahinya. Ada kondisi di mana seseorang mentaati selain Allah dianggap telah mengibadahinya. Seperti misalnya menghalalkan yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan. Misalnya seorang alim, seorang ulama, atau seorang pemimpin negeri yang menghalalkan yang Allah haramkan. Dia tahu bahwa ini hukumnya haram, lantas dia halalkan, kemudian dia suruh rakyatnya untuk mentaatinya. Kemudian si rakyat ini tahu bahwa pemimpinnya telah menghalalkan yang Allah haramkan, lantas dia ikuti pemimpinnya itu. Baru ketika itu mentaati pemimpin yang seperti itu, artinya mengibadahinya. Artinya tidak semua ketaatan yang diberikan kepada selain Allah dia berarti ibadah kepada selain Allah. Tapi ada bentuk-bentuknya. Di antaranya yang tadi telah disebutkan, menghalalkan yang Allah haramkan, atau mengharamkan yang Allah Azza wa Jalla ya halalkan. Walaysa kullu ta'atin binisbati ila ghairillahi tusamma ibadah. Jadi ketaatan kepada selain Allah enggak semuanya disebut sebagai ibadah kepada selain Allah. Jadi sampai sini tidak semua ketaatan yang diberikan kepada selain Allah itu berarti kamu telah mengibadahinya. Kamu taat sama guru, apakah artinya kamu mengibadahi guru itu? Tidak. Kamu taat sama orang tua kamu, apakah artinya kamu mengibadahi orang tua kamu? Tidak. Ya, jadi ini kritikan Syekh bin Baz tentang orang yang mendefinisikan ibadah itu dengan ketaatan. Karena ketaatan itu pengertiannya lebih luas ya dari ibadah. Ada jenis ketaatan itu masuk kategori ibadah. Ada jenis ketaatan yang tidak masuk dalam kategori ibadah. Amma binisbati ila Allah subhanahu, adapun ketaatan kepada Allah subhanahu, fahiya ibadatun lahu liman arada biha wajhuh atau wajhah. Adapun ibadah yang dikerjakan untuk Allah atau ketaatan yang dikerjakan untuk Allah, maka dia adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mentaati Allah artinya mengibadahi Allah. Liman arada biha wajhah, yaitu bagi siapa yang mengerjakan ketaatan itu dan dia tidak menginginkan selain pahala akhirat. Karena kalau misalnya ada orang taat kepada Allah, berarti ibadah itu bukan ibadah. Ibadah, tapi kalau dia kerjakan misalnya sholat, ya, dan dalam niatnya dia mengharapkan pujian orang, jadi ibadah atau jadi bukan ibadah? Jadi bukan ibadah. Lakin qad takunu sahihatan wa qad takunu fasidatan. Jadi mentaati Allah itu ibadah. Tapi bisa ibadahnya sahihah, sah, kalau ya dikerjakan hanya mengharap wajah Allah. Wa qad takunu fasidatan.
Dan bisa jadi ibadah itu bukan ibadah yang sahih, bukan ibadah yang sah. Ala hasab istimaliha ala syurut al-mar'iyyah fil ibadah. Kondisinya tergantung apakah terpenuhi syarat-syarat ibadah pada ketaatan itu, wa takhallu fi ba'd syurut anha, atau tidak terpenuhi. Jadi jika terpenuhi maka sah, kalau tidak terpenuhi maka tidak dianggap sah. Kesimpulannya bahwa ketaatan ya itu lebih umum pengertiannya dari sekedar ibadah. Jadi ada ketaatan yang masuk kategori ibadah, ada ketaatan yang tidak masuk dalam kategori ibadah. Nah, yang penting di kita, kita tahu ketaatan seperti apa yang kalau diberikan kepada selain Allah berarti dia telah mengibadahi selain Allah. Tadi kita sudah contohkan, contohnya apa? Menghalalkan yang Allah haramkan kemudian kamu ikuti. Ya. Misalnya ada kiai, ya, atau seorang ulama suh misalnya. Ada perkara yang haram, kemudian dia halalkan, kemudian kamu karena kamu pengikut dari kiai itu, ya benar salah kamu ikuti. Gak mau lagi kamu menelaah. Ya, kamu tahu dia salah. Karena menghalalkan yang Allah haramkan, kamu ikuti fatwanya. Begitu juga pemimpin. Ya, kalau misalnya mereka memerintahkan kepada yang melanggar aturan Allah, nggak boleh kita taat. Sedangkan kita tahu bahwa itu melanggar Allah saja. Kalau kita mentaatinya, karena disuruh oleh pemimpin padahal itu melanggar aturan Allah, berarti kamu telah mengibadahinya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid dalam bab man ata'al ulama wal umara fi tahlil ma harramallah atau tahrim ma halallah faqad abada. Barang siapa mentaati ulama atau pemimpin dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka berarti dia telah mengibadahi. Jadi kalau gambarannya seperti itu, maka ketaatan adalah ibadah. Tapi tidak semua ketaatan itu adalah ibadah. Kemudian berkata Syekh rahimahullah, qala wa mimma yazidul amra wuduhan. Dan di antara persoalan yang menjadikan ya, perkara ini terang, anna man ata'a Allah fi ba'd al-umur wa huwa mutalabbisun bisyirki yastahiqqu an tunfa'u ibadah. Ya. Jadi kata Syekh, semakin terang lagi dengan keterangan berikut, bahwa barang siapa yang mentaati Allah pada sebagian persoalan dan dia di samping itu melakukan kesyirikan, misalnya salat untuk Allah dan untuk selain Allah, sedekah untuk Allah dan untuk selain Allah, menyembelih untuk Allah dan untuk selain Allah. Ini semua adalah amalan-amalan yang diperintahkan, namun dikerjakan dan niatnya terkotori dengan kesyirikan. Yastahiqqu an tunfa'u ibadah. Maka amalan itu layak tidak disebut sebagai ibadah, walaupun dikerjakan dalam rangka mentaati Allah. Tapi niatnya terkotori dengan kesyirikan, maka tidak disebut sebagai ibadah. Kama qala Allah Subhanahu fi haqqil musyrikin. Seperti yang Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan orang-orang musyrik, maksudnya musyrikin Mekah, yaitu dalam surat Al-Kafirun di ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak mengibadahi apa yang aku ibadahi.
Apa maksudnya? Bahwa ibadahnya orang-orang musyrikin, kita udah bahas ibadahnya orang musyrikin seperti apa. Orang musyrikin ibadah kepada Allah enggak? Ibadah kepada Allah. Namun ibadah mereka kepada Allah dikotori dengan ibadah kepada selain Allah. Apa kata Allah? Wala antum abiduna ma'akum. Kalian enggak mengibadahi apa yang aku ibadahi. Jadi anggapan orang-orang sekarang yang mengatakan bahwa Tuhan kita sama enggak benar. Ya, enggak benar. Orang Yahudi dengan orang Kristen sama Tuhannya dengan orang Islam. Tidak. Orang Muslim ibadah kepada Allah semata. Orang musyrikin beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah yang pada hakikatnya mereka mengibadahi hawa nafsunya. Mereka tidak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ibadahnya kepada Allah dikotori dengan kesyirikan. Jadi jangan mau kita diperdaya oleh orang-orang yang tidak paham agama, yang mengedepankan toleransi, namun bersama dengan itu mereka juga menginjak-injak ya aturan-aturan agama. Dia toleransi sama orang tapi tidak mau toleransi sama Allah. Sama orang dia mau toleransi sama Allah, dia langgar agamanya. Seperti apa? Seperti orang-orang yang menyerukan persamaan agama, yang ingin melepas sekat antara orang mukmin dan orang kafir dan mengatakan bahwa kita bersaudara. Enggak, kita enggak bersaudara. Nah, di antara jargonnya mereka bilang Tuhan kita sama. Kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Benar apa enggak benar? Enggak benar. Kita dan mereka tidak beribadah kepada Tuhan yang sama. Kita beribadah kepada Allah semata, sedangkan mereka mengibadahi hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak mengibadahi apa yang aku ibadahi. Padahal orang musyrikin beribadah kepada Allah enggak? Beribadah kepada Allah. Tapi dinafikan dari mereka ya bahwa perbuatan mereka itu disebut ibadah. Enggak, itu bukan ibadah kepada Allah. Fanufi anhumul ibadah, maka ditiadakan dari mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu disebut ibadah. Ini ditolak oleh Islam, ditolak oleh Quran. Bukan, itu bukan ibadah. Kenapa? Min ajli syirkihim, karena mereka menyekutukan Allah. Maka jangan gentar kita, repot. Ya, kalau orang Muslim nggak punya prinsip dalam masalah seperti ini, gimana dia mau berhadapan dengan musuh-musuhnya? Kalau dalam akidahnya saja dia sudah goyah. Saya dengan kalian sama, kita sama-sama ibadah sama Allah. Padahal yang ngomong itu biasanya nyembah jin, nyembah Nyoro Kidul, nyembah Semar. Mau gak kalian dipersaudarakan sama mereka? Nah, kita bukan saudara mereka. Ya, kita bukan saudara mereka. Yang saudara mereka itu ya orang-orang yang menganggap mereka itu saudaranya. Siapa yang menganggap mereka itu saudaranya? Yang mengatakan mereka itu Muslim, gak kafir. Karena apa? Karena dapat uzur dengan sebab kejahilan. Nah, itu saudaranya musyrikin. Ya. Saudaraan sama musyrikin. Sedangkan kita umat Islam, kita hanya bersaudara dengan siapa? Sesama muslimin. Ya, in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka tobat dari kesyirikan, menegakkan salat, maka mereka saudaramu seagama. Kalau belum tobat ya enggak. Artinya masih melakukan perbuatan kesyirikan. Ya walaupun pakai peci walau jenggotnya panjang.
Jadi kita jangan goyah dalam prinsip itu. Allah ma'lumun, padahal diketahui annahum ya'buduna Allah fi syiddah bit-tauhid, bahwa di saat sempit orang-orang musyrikin itu beribadah kepada Allah saja. Ya seperti yang sudah berlalu keterangannya bahwa orang-orang musyrikin dulu tauhidnya itu muncul tauhid uluhiyah, cuma di saat sempit. Allah bil haji wal umrati, mereka mengerjakan haji dan umrah juga. Ya, yang orang-orang yang mengaku muslim belum haji, ya, belum pernah umrah. Kalau nggak punya akidah yang kuat, ya nanti ada orang bilang sampean berani kafir-kafirin orang. Saya ini sudah pernah haji loh. Nah, goyang kan? Lupa haji, goyang kan? Tapi kalau orang belajar tauhid nggak goyang. Apa dia bilang? Jangankan kamu, Abu Jahal aja juga udah haji. Pak Haji Abu Jahal, tapi tetap kafir, bukan kafir Abu Jahal? Kafir. Itu orang punya prinsip agama yang jelas. Jadi banyak orang belajar tauhid namun gemeter saat menerapkannya. Kikuk, tahu orang kikuk? Ya anak SLB, ya langsung blow on. Giliran praktek langsung blow on, lupa dengan semua kaidahnya. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya di beberapa tempat. Kalau ada orang hafal rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, kemudian dia nggak tahu sholat menghadap kiblat itu, ya nggak sah, maka sesungguhnya dia nggak dianggap mengerti syarat-syarat sholat dan rukun-rukun. Bila ditanya dia bisa jawab. Syarat-syarat sholat dia sebutin, hafal luar kepala. Tapi ada orang sholat nggak menutup aurat, apakah sholatnya batal? Nggak tahu. Sama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan orang yang belajar tauhid, pembatal syahadatain la ilaha illallah dari 1 sampai 10. Ya ada orang menyembelih untuk selain Allah, apakah orang itu sudah batal Islamnya atau belum? Nggak tahu. Bego dia. Langsung bego. Ada yang seperti itu banyak. Siapa? Murji'ah goblok apa pintar? Goblok. Iya. Jadi ada yang benar Allah, kita ngomong gini, kedengarannya oleh sebagian kok kasar bener. Yang udah mangkal sebelum kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di zamannya. Maka permisalan yang kita buat itu bukan dari kantong kita. Itu dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, kenapa? Karena udah dijelasin, udah diterangin, nggak apa-apa juga. Dan terjadi di zaman sekarang. Ya. Sehingga ilmunya nggak bermanfaat. Wala bisadaqat, dan orang-orang musyrikin juga ya bersedekah fi ba'dil ahyan wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Walakin lamma kanat hadhihi ibadatu masyubatan bisyirki fir raha, akan tapi ketika ibadah yang mereka lakukan itu terkotori dengan kesyirikan di saat lapang, ada kesyirikannya mereka di saat sempit atau di saat lapang? Di saat lapang. Saat sempit menawarkan Allah. Terkotori dengan kesyirikan di saat lapang, ya wa'adamil iman bil akhirat, dan diikuti dengan tidak mengimani adanya akhirat, ila ghairi dzalika min anwa'il kufri, dan yang lain sebagainya dari beragam macam kekufuran, jaza'an tunfa'an ashabiha, maka ibadah yang mereka kerjakan enggak disebut sebagai ibadah, walaupun mereka adalah
ya menjaga ya Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, memberi makan hujjat jemaah haji, ya pelayan ya Ka'bah, ya merenovasinya, ya menjaganya dan memuliakan para peziarah. Itu mereka udah duluan ngerjainnya sebelum kita. Ya, namun itu semua tidak bernilai ibadah saat apa? Saat ibadah mereka dikotori dengan kesyirikan. Kemudian berkata beliau juga, wa mimma yazidul amra bayanan aidan, dan di antara hal yang semakin memperjelas persoalan ini juga, anna man ata'al umara wa ghairahum fi ma'asillah la yusamma 'abidan lahum idza lam ya'taqid jawaza ta'atihim fi ma yukhalifu syar'allah. Bahwa barang siapa mentaati pemimpin dan selain mereka dalam kemaksiatan, pemimpinnya nyuruh maksiat, ditaati, maka ketaatan dia kepada pemimpin itu nggak disebut sebagai ibadah kepada pemimpin. Idza lam ya'taqid jawaza ta'atihim, kalau dia nggak meyakini bolehnya mentaati pemimpin itu fima yukhalifu syar'allah, dalam perkara maksiat tadi. Yang lain hal kalau dia tahu itu maksiat, dia taati juga. Ya. Wa inna ma ta'am khaufan, dia mentaati pemimpin itu karena takut min syarrihim aw ittiba'an lil hawa, karena takut ya dari kejahatan pemimpin tersebut, aw ittiba'an lil hawa, atau karena mengekor kepada hawa nafsu. Wa huwa ya'lam annahu 'asim lillahi fi dzalik, dan dia menyadari bahwa dia bermaksiat kepada Allah dalam hal itu. Fa inna mithli hadza yu'tabaru 'asiyan bi hadhihi ta'ah, maka dalam kondisi ini dia hukumnya pelaku maksiat karena ketaatannya itu. Wala yu'tabaru musyrikan, dan tidak disebut musyrik idza kanat at-ta'atu fi ghairi al-umuri syirkiyah, kecuali kalau yang disuruh itu untuk mengerjakan yang syirik. Kamalau ata'u fi darbi ahadin bi ghairi haqqin, seperti misalnya ada seseorang yang disuruh memukul orang tanpa alasan yang benar, au qatli ahadin bi ghairi haqqin, atau membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, au akhdhi malin bi ghairi haqqin, atau merampas harta tanpa alasan yang benar, wa nahwi dzalik, dan yang seterusnya, maka enggak disebut sebagai perbuatan ya ibadah kepada pemimpin tersebut. Qala wal amthilatu fi hadzal bab katsirah, contoh-contoh dalam bab ini itu ada banyak. Jadi menaati pemimpin ya dalam kemaksiatan kepada Allah, ya misalnya karena dia takut kepada pemimpin tersebut, atau karena dia mengekor kepada hawa nafsunya. Ya, di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu tidak mengkategorikannya sebagai ibadah kepada pemimpin itu. Ya. Namun dalam kitab Tauhid yang kita ketahui dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana babnya itu adalah fikihnya Syekh Muhammad. Ya, beliau mengatakan bab man ata'al umara wal ulama, barang siapa mentaati umara atau ulama fi tahlil ma harramahu Allah, dalam menghalalkan yang Allah haramkan. Ya, dia ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, dalam mengharamkan yang Allah halalkan, dia ikut mengharamkan yang Allah halalkan. Ya, karena disuruh sama pemimpinnya atau disuruh oleh ulamanya, faqad abada, berarti dia telah ya jatuh kepada perbuatan mengibadahi pemimpin itu. Ya, namun kalau misalnya seorang mentaati pemimpin dalam maksiat dan dia tahu itu maksiat, maka ini bukan ya disebut sebagai
sebagai ibadah kepada pemimpin tersebut, hukumnya maksiat. Kecuali kalau yang disuruh itu adalah kekufuran. Seperti misalnya menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Ya. Karena mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan ini merubah hukum Allah Azza wa Jalla. Bukan dalam maksiat, itu namanya dalam kekufuran. Ya. Menghalalkan yang Allah haramkan itu kekufuran. Kemudian ditaati dalam kekufuran tersebut, maka kufur. Maka itu adalah ibadah kepada pemimpin. Tapi kalau dalam maksiat dan dia meyakini yang bahwa perbuatan itu maksiat, ya, karena misalnya ada dunia yang dia cari atau karena dia takut ya kepada pemimpin tersebut, maka hukumnya maksiat. Hukumnya maksiat. Wa qala fa yanbaghi an ta'lamu anna al-ibadata qisman. Maka di sini penting untuk kalian ketahui bahwa ibadah itu ada dua macam. Qala ibadatun li ghairillah kubra, peribadatan kepada selain Allah yang besar, yahsulu biha asyirkul akbar, karenanya seorang jatuh kepada syirik yang besar. Wa ibadatun sughra, dan peribadatan yang kecil, yahsulu biha asyirkul asghar, sehingga dengannya seorang jatuh kepada syirik yang kecil. Wa tahsulu biha al-ma'siyah, sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan. Ya, yang besar itu seperti ya mengibadahi selain Allah, ya seperti sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah, adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ibadah yang kecil itu seperti riya, seperti sum'ah, seperti mengerjakan ibadah asalnya untuk Allah, kemudian di tengah ibadah tersebut ya dia ingin dipuji, ingin disanjung, ya ingin mendapatkan apresiasi. Ya, ini hukumnya syirik asghar. Qala wa tahsulu biha maksiyah, sehingga jatuhnya hanya maksiat. Ya, jadi kesyirikan ada berapa macam? Ada dua. Syirik akbar, yang pertama, yang kedua syirik apa? Syirik asghar. Ya, syirik akbar konsekuensinya Islamnya batal. Kalau dia mati dan belum tobat dari perbuatannya, dia kekal di neraka jahanam. Ya, dan semua amalannya gugur. Ya. Adapun syirik asghar tidak menjadikan pelakunya batal Islamnya. Islamnya batal, Islamnya tetap ada. Ya. Namun amalan yang terkotori dengan syirik kecil itu gugur atau tetap? Gugur juga. Ya. Apakah dia kekal di neraka jahanam kalau dia belum tobat dari syirik asghar? Tidak. Dia tidak kekal di neraka jahanam. Ya. Simpulan dari permasalahan memberikan ketaatan kepada selain Allah, bahwa ketaatan sifatnya lebih umum daripada ibadah. Tidak semua bentuk mentaati selain Allah disebut ibadah kepada selain Allah. Kecuali kalau ya mentaati dalam kekufuran, ya, atau dalam kesyirikan. Ya, seperti misalnya dalam kekufuran menghalalkan yang Allah haramkan, atau sebaliknya dalam kesyirikan seperti mentaati dalam urusan nyembelih untuk selain Allah. Walaupun di situ dia meyakini saya mengerjakan ini maksiat, saya tahu saya dosa, tetap dia batal Islamnya. Kenapa? Karena dia mentaati selain Allah itu dalam persoalan kesyirikan. Adapun selain itu dari kemaksiatan, ya pelakunya tidak jatuh kepada ya kekufuran. Ya, mentaati pemimpin dalam perkara maksiat dan dia menyadari bahwa itu adalah kemaksiatan, ya, dan dia ya berharap dia taubat suatu waktu nanti, maka ini maksiat. Kecuali kalau dia menganggap bahwa maksiat itu adalah halal. Ya, berarti dia telah merubah hukum Allah, maka jatuhnya kekufuran bukan maksiat. Qala fa ta'atu li ghairillah fil ma'asi jarimah. Maka mentaati selain Allah dalam kemaksiatan hukumnya adalah kejahatan. Mentaati selain Allah dalam kemaksiatan hukumnya adalah kejahatan. Dianggap sebagai jarimah. Ya, taat sama siapa saja. Ya, kamu taat kepada sesama kamu, ya, disuruh sama teman, ya, sehingga akhirnya kamu melakukan maksiat. Ya, kenapa kamu melakukan maksiat? Ya, disuruh sama Hilman katanya. Ya, jalan ngantuk gitu. Bangun man.
Kenapa kamu maksiat? Saya disuruh sama Valen. Ya, misalnya, ya, itu maksiat jarima, itu kejahatan. Itu adalah kejahatan. Qala walakinna qisman, dan dia ada dua macam. Idza ata'a ghairallah mustahilan lidzalik. Kalau dia taati selain Allah itu dan dia menganggap bahwa kemaksiatan itu halal, ya, halal baginya mengerjakan maksiat itu. Za'iman annahu yasuqu lahu an yuti'a ghairallahi fil maksiyah. Dan dia menyangka bahwa boleh mentaati selain Allah dalam persoalan maksiat, sara riddatan. Maka dia murtad. Bukan maksiat lagi hukumnya. Kenapa? Karena dia telah meyakini ya sesuatu yang ya dilarang dalam Islam untuk diyakini. Itu menganggap bolehnya maksiat. Berarti dia menghalalkan maksiat itu. Sehingga hukumnya apa? Riddatan, hukumnya murtad. Wa munkaran wa syirkan, disebut sebagai kemungkaran dan juga disebut sebagai kesyirikan akbar, syirik yang besar. Kenapa? Karena dia disuruh mentaati Allah saja, di situ dia mentaati selain Allah dalam perkara yang khusus. Wa kufran akbar, dan merupakan kufran yang besar. Ini yang pertama. Jadi apa yang pertama? Yang pertama mentaati selain Allah. Apa Fahri? Bangun. Orang kalau bengang-bengong, ngelamun itu kelihatan dari matanya. Ya kan? Benar apa benar jawabannya? Benar apa benar? Nah, kamu Rafa, yang ngajak lagi kamu. Apa yang pertama? Ayo. Siapa gilirannya sekarang? Lihat kepala-kepala yang tertunduk. Nah, kamu Gifari. Apa Gifari? Yang pertama apa? Nah, opo mentaati selain Allah. Ya, tapi ya oke. Baik, yang pertama itu ya mentaati selain Allah ya dalam menghalalkan. Ya, misalnya maksiat. Selain Allah menyuruh dia untuk maksiat. Kemudian dia ikuti dan dia meyakini halalnya mentaati selain Allah dalam maksiat itu. Ini yang dimaksud. Ya, yang pertama ini ya. Mentaati selain Allah dalam maksiat. Jadi bingkainya dalam maksiat dulu nih. Udah bukan kufuran kelar udah. Tapi yang disuruh maksiat bukan kufuran. Nah, ada dua orang. Yang pertama yang menganggap ya kemaksiatan yang disuruh itu boleh dikerjakan. Berarti dia telah menghalalkan. Ya, dia telah menghalalkan maksiat itu. Maka dia murtad. Kamu udah hilang ngantuknya, jadi mana? Duduk. Yang kedua, qala wa in ata'a ghairallahi fil ma'siyati lakin ya'lam annahu mukhtir. Tapi kalau dia mentaati selain Allah dalam kemaksiatan dan dia sadar bahwa dia ketika itu keliru, beda dengan yang pertama. Yang pertama menganggap boleh mentaatinya. Menganggapnya sebagai kebolehan dalam agama. Ya, berarti dia telah menghalalkan yang Allah haramkan di situ. Karena pemimpin. Nah, yang kedua, mentaati selain Allah dalam kemaksiatan, tapi dia sadar dia keliru. Wa ya'lam annahu 'asin, dan dia tahu bahwa dia jatuh kepada maksiat. Sorot maksiat, hukumnya maksiat juga, bukan kufuran.
Islamnya masih ada, cuma dia jatuh kepada dosa besar. Walaisa riddatan, dan bukan kemurtadan, wala kufran akbar, dan bukan kekufuran yang besar. Ada tafsir rincian yang seperti ini, yajib an ya'rif kul kama bayyana ahlul ilm. Yajib an yu'raf kama bayyana ahlul ilm. Rincian seperti ini harus diketahui seperti yang dijelaskan oleh ahli ilmu. Jadi kita simpulkan. Jadi kalau misalnya yang pertama ulamanya menyuruh menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian kamu ikut mengharamkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, berarti ini menaatinya dalam kekufuran. Atau misalnya ulama atau umaranya menyuruh sedekah bumi, menyuruh larung saji, menyembelih untuk jin, terus kamu taati, berarti ini kekufuran, murtad, karena mentaati selain Allah. Oke, ini yang pertama, mentaati dalam kekufuran atau kesyirikan. Yang kedua, mentaati selain Allah dalam hal maksiat. Ada dua keadaan. Yang pertama, kekufuran kapan? Kalau dia menganggap boleh mentaati selain Allah dalam maksiat. Yang kedua, kalau dia menganggap tak boleh, tapi dia lakukan karena hawa nafsu atau karena takut kepada pemimpin tersebut, bukan karena ikrah ya. Kalau karena ikrah ada uzur. Tapi ini karena takut aja. Takut nggak makan, takut hilang pekerjaan, maka dia jatuh kepada maksiat. Jelas ya? Nah, rincian seperti ini perlu. Banyak orang jatuh kepada ifrat atau tafrid, berlebihan sehingga gampang mengkafirkan, atau terlalu melalaikan hingga akhirnya menganggap semua orang muslim. Itu disebabkan karena tidak berpegang dengan rincian-rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Saat ini ada gerakan global yang sampai menyentuh level perusahaan, yang mana perusahaan menyuruh karyawannya untuk jadi sekutu bagi gerakan LGBT. Jika karyawannya mau dan taat pada perintah ini, apakah mereka masuk kepada istihlal dan masuk kepada kafiran? Menjadi sekutu bagi gerakan kaum homo, penyuka sejenis. Alhamdulillah, la katharahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala punahkan, Allah punahkan jenis manusia. Ini kalau kerusakan yang ditimbulkan selain penyakit apa? Musnahnya kemanusiaan. Musnahnya kemanusiaan. Karena laki sama laki bisa punya keturunan enggak? Kata presiden kan itu, saya bebaskan dari penjara, kalau dia udah bisa melahirkan gitu. Penyuka sejenis laki sama laki, belum bisa melahirkan enggak? Nah, sekarang ada perusahaan yang memaksa karyawannya, mungkin bukan paksaan tapi menyuruh, mengeluarkan perintah atau mengeluarkan himbauan. Ini nggak boleh ditaati, karena ini adalah ajakan kepada kekufuran. Ajakan kepada kekufuran, dan mentaatinya adalah kekufuran. Mengikutinya, tunduk pada aturan yang seperti itu adalah kekufuran. Maka jangan. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam persoalan yang ma'ruf. Tapi boleh nggak yang bersangkutan karyawan itu untuk tetap terus bekerja? Kalau dia ingkari, dia nggak ikuti, kemudian tidak ada sanksi apa-apa, nggak apa-apa dia kerja terus di situ selagi perusahaan itu bergerak dalam bidang yang halal tentunya. Misalnya perusahaan bir, nggak usah dia ngajak LGBT, dia udah wajib keluar dari. Apalagi kalau mengajak kepada LGBT.
Misalnya perusahaan-perusahaan yang mubah, ya, produksi atau apa yang ya perusahaan-perusahaan yang secara hukum boleh, secara agama boleh, ya tambangan, migas dan seterusnya. Lantas ya, pimpinannya mengeluarkan aturan seperti itu. Maka nggak boleh ditaati dalam urusan itu. Yang lainnya nggak apa-apa, dia tetap kerja di situ. Kecuali kalau tidak bisa di situ. Kalau nggak taat malah keluar, maka wajib baginya untuk keluar. Ya, Allahu a'lam. Apa perbedaan antara khurafat, tahayyul dan tatayyur? Jadi tatayyur itu masuk khurafat dan tahayyul. Jadi tatayyur itu akhas, lebih khusus pengertiannya. Dia yang mengaitkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui dengan nasib. Ya, buka jendela misalnya, langsung lihat orang, misalnya orang pincang. Ya, dia menganggap bahwa melihat orang pincang itu sial, maka dia nggak jadi pergi kantor. Seperti anggapan orang kalau melindas ya kucing itu makan buah sialan, atau mobil bekas tabrakan atau kendaraan bekas tabrakan itu akan buah sialan. Itu mengaitkan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, atau apa yang dia dengar dengan nasib. Ada orang menganggap ada angka-angka sial. Ya kalau kalian masuk ya gedung-gedung bertingkat biasanya nggak ada tingkat 4, langsung dari 3 ke 5 gitu. Kenapa? Karena 4 yang posisi terbalik. Orang-orang Cina itu menganggap kesialan, karena nggak ada tingkat 4. Ya kamar nomor 13 nggak ada. Ya dari 14 langsung ke 15 nggak ada 13. Tingkat 13 nggak ada, langsung tingkat 14. Anggapan-anggapan yang seperti itu. Ya ini tatayyur, ini hukumnya syirik asghar dan bahkan menjadi syirik akbar. Ya, dia disebut tatayyur, disebut juga dengan tahayyul, disebut juga dengan khurafat, yaitu anggapan-anggapan ya yang tidak ada mustanadnya, tidak ada sandarannya dalam agama. Seperti misalnya ya kalau ya, sakit perut pegang batu ya biar hilang, pernah nggak? Atau anggapan bahwa kunang-kunang itu apa katanya? Apa? Dan tahu nggak? Ya kukunya orang mati. Kalau kunang-kunang itu kukunya orang mati. Ya. Atau menganggap kalau perempuan duduk di pintu rumah itu akan sulit jodoh. Hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungan sebab musababnya. Nah, itu banyak pada ajaran-ajaran orang-orang kejawen. Ya, ini itu masuk kategori syirik. Ya, dari sisi apa? Menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Ya, jadi khurafat tahayyul itu pengertiannya umum. Dia masuk di situ syirik asghar, masuk di situ syirik akbar, masuk juga di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Kamu ada pertanyaan? Baik, kalau ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.